Setelah dirilis, hype smartphone ini turun ya, dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 10 Pro itu hype-nya cukup tinggi. Nah, sekarang kita akan menilai apa saja peningkatan dan downgrade-nya di Redmi Note 11 Pro ini. Ini adalah my full review Redmi Note 11 Pro by Dewi Gadget. Kita mulai dari paket pembeliannya terlebih dahulu. Ada SIM eject tools, kemudian ada casing, buku manual, dan chargingnya sudah mendukung 67 watt. Jadi dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 10 Pro, itu sekarang chargingnya lebih cepat, 67 watt. Kemudian dari sektor desainnya, ini sudah cukup modern, sudah mengkotak ala-ala iPhone. Tapi hitungannya untuk HP mid-range ini cukup berat ya, di 202 gram. Apalagi untuk teman-teman yang pakai casing bawaan, itu saya merasa cukup frustasi dengan casing bawaannya, karena memang pada saat saya melepas dan memasangnya, casing bawaannya tuh kok susah dilepas dan dipasang ya. Mungkin itu karena desain mengkotak seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Untuk port-portnya juga ini terbilang lengkap. Di bagian atas ada air blaster, mikrofon, stereo speaker, dan ada audio headphone jack. Di bagian kanan ada power button dan fingerprint, volume rocker, dan bagian bawah ada USB Type-C, speaker grill, dan SIM tray. Cuman dari sisi SIM tray-nya ini downgrade, sekarang hanya mendukung hybrid. Kalau di Redmi Note 10 Pro itu mendukung dual SIM plus micro SD. Kemudian untuk layarnya, diagonalnya sama dengan pendahulunya 6,67 inci, menggunakan panel AMOLED berefresh rate 120 Hz, dengan kecerahan maksimal itu 1200 nits, dan proteksi layarnya sudah menggunakan Corning Gorilla Glass versi kelima. Kalau kita bandingkan side by side dengan layar AMOLED yang memiliki kualitas lebih bagus, sebenarnya nggak terlalu notice. Cuman ada beberapa fitur yang dikurangi, seperti MIMC tidak ada, kemudian dari segi pilihan displaynya ini lebih minim. Cuman untuk keperluan multimedia, bahkan responsivitas layarnya Redmi Note 11 Pro ini cukup bisa diandalkan. Cuman karena ini adalah seri Redmi, kalian perlu tahu ya, fitur-fitur yang lain seperti kameranya di bagian more-nya itu tidak selengkap versi atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor performanya, ini berbagi prosesor dengan Poco M4 Pro ya, menggunakan Helio G96. Kalau dibilang lebih bagus dari Redmi Note 10 Pro, ya menurut saya dari segi Antutunya menurut saya mirip-mirip ya. Kemudian untuk performa bermain game, karena ini performanya mid range, kita harus sadar, tapi cukup bisa lah untuk bermain Genshin Impact. Ya rata-rata FPS-nya di settingan paling rendah itu di kisaran 30 FPS. Ada frame drop jelas ada ya, karena ini adalah kelas mid range. Tapi untuk kebanyakan orang menurut saya oke-oke saja sih. Kemudian dari performa baterainya, ini kapasitasnya 5000 mAh. Dan sudah terbilang awet ya, screen on time yang bisa kita dapatkan sekitar 6-7 jam. Dan yang saya suka dari Redmi Note 11 Pro itu adalah upgrade kecepatan chargingnya. Sekarang sudah 67 watt. Jadi dari 0 sampai 100 ya kurang lebih sekitar 35an menit lah. Kemudian untuk kameranya, lensa utamanya ini menggunakan resolusi 108 megapiksel, lensa ultrawide-nya 8 megapiksel, dan makronya itu hanya 2 megapiksel. Untuk hasilnya saya cukup puas ya dengan harga segini. Foto yang dihasilkan cukup detail di foto-foto close up subject. Dynamic range-nya juga cukup luas di kondisi pencahayaan yang challenging. Saya merasa bahwa kualitas fotonya sedikit mengarah ke natural ya, Redmi Note 11 Pro ini, tanpa harus menambah saturasi. Foto-foto makanan jadi lebih nambah selera, detailnya juga dapat banget dengan resolusi 108 megapiksel. Kemudian yang saya rasakan downgrade itu adalah lensa makronya di 2 megapiksel. Udah nggak ada autofocus, resolusinya lebih rendah. Kemudian untuk kualitas foto malamnya menurut saya ini cukup natural, bisa menambah detail dan mengurangi noise. Dan untuk lensa ultrawide-nya, kalau kalian mengikuti seri sebelumnya Redmi Note 10 Pro itu tidak mendukung night mode, tapi di Redmi Note 11 Pro ini sudah mendukung night mode. Ini adalah kamera utamanya, hanya bisa di 1080 30 fps di Redmi Note 11 Pro ini. Bisa di switch, oh nggak bisa di switch antar lensa guys. Digital cuman bisa, cuman di switch ke lensa ultrawide nggak bisa. Lensa ultrawide-nya juga hanya terbatas di Full HD 30 fps saja, karena megapikselnya cuma 8. Ya ini kurang begitu maksimal ya. Dan ultrawide-nya jelas nggak ada autofocusnya. Untuk kamera depannya kayak gini, kondisi sore masih ada jitternya. Untuk update harganya, Redmi Note 11 Pro ini itu masih di 3,6 sampai 3,7 ya, termasuk stabil.
Kalau kalian penasaran dengan link pembeliannya, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Redmi Note 11 Pro ini bukan yang 5G ya. Ini sebenarnya lebih kepada mengisi line up-nya Redmi Note series, bukan yang masif upgrade ya. Cuman saya perlu ngasih tahu bahwa upgrade-nya itu cukup bisa diperhitungkan. Salah satunya adalah kecepatan chargingnya sekarang lebih cepat. Kemudian lensa ultra wide-nya itu di Redmi Note 11 Pro itu mendukung night mode. Dan kalau hitungannya HP ini rilisnya lebih baru dibandingkan Redmi Note 10 Pro, itu kemungkinan update software-nya lebih panjang di Redmi Note 11 Pro. Tapi memang catatannya adalah bodinya itu terasa tebal, bahkan sampai casing bawahnya itu sulit dipasang. Kemudian SIM tray-nya itu mendukung hybrid, bukan dual SIM plus micro SD. Videonya hanya terbatas di Full HD saja 30 fps, dan lensa makronya itu di downgrade dari 5 megapiksel di Redmi Note 10 Pro ke 2 megapiksel saja. Jadi itu tadi sih catatan yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli Redmi Note 11 Pro ini. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan review ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Dewi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.